Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Untuk memenuhi dari request beberapa sahabat yang menginginkan bagaimana pemasangan jalur dari kabel pemasangan speedometer Satria FU Barong di motor Vixen Oil ya. Di sini saya pasang di Vixen 2011. Nah, seperti itu. Nah, ini kebetulan itu ya. Mohon maaf mungkin saya baru bisa membuatkan karena sebenarnya dulu itu sudah pernah saya membuat, namun belum sempat saya edit itu ya, karena memang mohon maaf ya, ada keterbatasan tenaga dan waktu karena memang banyak kegiatan. Ini pun hanya di sela-sela waktu, jadi mungkin kalau kurang jelas mungkin saya juga minta maaf seperti itu teman-teman ya. Jadi ini mumpung ada waktu luang sedikit ini, saya ingin menyetandarkan lagi. Jadi saya berencana ingin memasang lagi speedometer Vixennya. Saya pasang lagi karena rencananya memang motor ini mau saya jual seperti itu. Nah, situ penampakannya teman-teman ya. Jadi di situ perkabelannya itu sengaja untuk kabel-kabelnya saya buat soket ya. Jadi kenapa saya buat soket? Karena supaya hasilnya itu rapi, dan ketika ingin mengembalikan itu juga enak gitu. Jadi tidak main potong-potong. Kalau kita potong-potong itu nanti kan kabelnya rusak. Jadi untuk mengembalikan itu nanti kita akan kesulitan seperti itu. Memang untuk ketika kita masang mungkin akan lebih mudah, namun nanti akhirnya akan menyulitkan kita sendiri itu. Nah, soketnya dapatnya dari mana? Jadi kita bisa beli di toko-toko spare part ya. Jadi di toko-toko spare part itu tinggal kita cari penyesuaiannya saja, meskipun nanti tidak plug kan ada yang sama. Jadi meskipun tidak sama persis tapi ada kemiripan lah. Misalnya 9 pin kita pasang 6 pin itu masih bisa lah. Contohnya ini kan sebenarnya 9 pin, saya pasang yang 6 pin itu juga bisa, kancingannya juga masuk seperti itu ya teman-teman itu ya. Untuk yang kabel dari Speedo FU itu ya, itu ada hijau garis merah, itu bisa kita hubungkan dengan yang soket 3 ini ya. Soket 3 ini tuh ada sensor apa ya, saya lupa ya. Intinya kalau enggak sensor overheat, lampu yang nyala ketika overheat itu juga mungkin bisa lampu mil, lampu injeksi. Jadi untuk Satria FU itu kan ada indikator top speed ya, top speed apa top gear ini ya. Terus ada juga di sini indikator RPM, jadi bisa kita manfaatkan untuk lampu mil dan juga lampu indikator overheatnya seperti itu. Jadi di sini bisa kita hubungkan dengan yang 3 kabel ini. Ada kabel ya hijau, kemudian hijau tua nih ya, garis putih, dan yang warna biru apa ini ya, seperti abu-abu ini. Jadi di sini saya buat soket tambahan biar tidak merusak soket. Jadi saya buat sini di double dari sini, sambungkan ke sini, karena kalau kita langsung kan soketnya itu berbeda. Namun saya carikan soket-soket yang sama, itu beli di toko-toko spare part ada itu ya persamaannya. Di sini dari model yang gini segaris ini jadi membentuk yang segini seperti ini, yang sesuai dengan punyanya Satria FU itu. Jadi ini lampu yang indikator RPM tadi dan juga top speed bisa kita manfaatkan untuk indikator injeksi yang ketika kita kontak nyala atau ketika error dia nyala itu ya. Yang satu dimanfaatkan untuk ketika indikator overheat menyala itu. Jadi
fitur-fitur dari Vixennya bisa tetap berfungsi, karena saya memakai punya speedonya Satria FU yang barong. Jadi yang di sini itu kan agak panjang lancip, itu saya potong biar lebih sesuai ketika dipasang. Seperti itu. Jadi itu ya, untuk yang kabel yang warna abu-abu ini kita hubungkan dengan di sini kabel berwarna biru polos. Biru polos ya, biru polos. Sedangkan untuk yang hijau tua garis putih itu saya hubungkan dengan hijau garis putih. Bentar, ini di dalam rumah jadi kurangan ya, karena penerangan pakai lampu jadi agak silau. Jadi untuk hijau garis putih itu yang tengah ini, yang sini itu dihubungkan dengan biru polos ya. Maaf tadi salah ya, biru polos. Sedangkan yang abu-abu itu saya sebentar, maaf ada kesalahan ini. Jadi yang abu-abu itu bener ya, abu-abu itu bener ke nyambungnya ke yang Satria FU yang biru polos ya, biru polos. Kemudian yang soket dari motor Vixen yang hijau garis putih itu nyambungnya ke ini yang besar ini, yang ke lampu indikator RPM ini, yang oranye garis hitam. Kemudian untuk yang hijau ini ya, hijau ini saya hubungkan dengan lampu yang di top tadi. Ketika ini ya, top, yang lampu top di speedo top tadi yang berwarna hijau garis merah, itu garis merah. Kemudian untuk kabel yang oranye garis putih ya, oranye garis putih itu kita hubungkan ke sini ya. Saya jumper ke sini saja ya. Saya jumperkan ke sini, saya carikan yang intinya kabel kalau tidak salah ke kontaknya. Jadi cuma saya jumperkan di sini di kabel yang warna oranye polos. Kabel oranye polos ini ya. Saya jumperkan ke sini untuk yang oranye garis putih. Nih. Ya. Nih warna oranye yang di soketnya, di jalur kabelnya masih Satria FU biar tidak ribet seperti itu. Dan ini untuk soket yang tadi ya, soket yang besar yang warna hitam. Di sini ada 9 pin sebenarnya ya, ada 9 pin. Namun di sini karena saya nyari soket yang 9 pin itu sulit, yang sama dengan ini di toko adanya hanya 6 pin. Saya cari yang sepasang, kebetulan untuk pasangannya disambungkan ke soket hitam yang di Vixen ini kebetulan PNP. Jadi saya beli sepasang, satu buat di sini ya, di sini, dan yang satu saya masukkan di sini. Meskipun tidak pas tapi tetap dia bisa masuk. Jadi hanya 3 soket yang tidak ada pasangannya. Jadi seperti ini tetap bisa masuk. Tujuannya ya biar rapi saja. Jadi saya nggak main potong-potong kabel. Kalau main potong-potong kabel itu kan ribet, apalagi ketika nanti mau menyetandarkan lagi, ada bosan atau mungkin ada alasan mau dijual, itu kan nanti kita repot mau mengembalikan. Jadi kalau seperti ini kan kita tinggal cabut-cabut kan nanti kita bisa kembalikan ke punya standarnya si speedo Vixen gitu ya. Jadi biar lebih
enak aja nanti ketika ya memang ribet ya, beda kalau kita hanya main potong itu memang enak, namun nanti ketika mau tandarkan lagi kita akan kerepotan, kan ribet. Dan lanjut lagi, ini untuk yang RPM itu kabelnya biru, ada garis putih, biru garis putih, ini RPM. Ini saya ambilkan ke jalur kuil ya, kuil di bawah tangki sini. Jadi saya buka 2 baut. Jadi saya buka 2 baut di sini, buka ini 2 baut di sini, saya buka, terus joknya ini saya lepas, kemudian saya angkat, nanti akan nampak kuilnya. Saya sambungkan ke sini. Namun memang untuk RPM-nya tidak akurat ya, jadi harusnya itu RPM-nya sudah tinggi, namun di SpeedoFU hanya menunjukkan paling di 2000 3000, nggak bisa sampai separuh ke atas itu. Jadi ya karena memang bukan pasangannya, jadi mungkin ya nggak cocok. Dan saya sendiri juga belum menemukan trik bagaimana supaya RPM-nya bisa cocok seperti itu. Karena walaupun pakai speedo yang yang variasi itu ya, yang beli Koso atau apa, itu pun juga biasanya ketika dipasang itu memerlukan perangkat lagi. Biasanya modul yang dijual di online itu ada, tapi saya juga nggak tahu apakah itu nanti akan valid atau enggaknya itu ya. Itu kemudian di sini ada yang terakhir ya, yang terakhir ini kabel dari SpeedoFU itu warnanya kuning ya, warnanya kuning ya, ini kuning ya. Kuning ini adalah indikator lampu jarak jauh. Jadi di sini saya sambungkan, ini masuk ya, ini masuk ke sini ke kabel yang berwarna kuning di Vixen. Jadi kabel ini kuning yang besar ini ya, kuning ini, jadi ke lampu jarak jauh. Jadi ke ini soket lampu ini saya sambungkan ke sini untuk yang kuning, karena di sini kan sudah tersedia soketnya juga. Jadi saya sesuaikan untuk soketnya juga, saya buat menyesuaikan dengan punyanya Vixen. Jadi di sini, dari sini saya sambung, saya carikan soket yang bulat seperti ini biar menyesuaikan dengan kepunyaannya Vixen. Jadi tinggal kita masukkan, colok, plug, itu bisa masuk. Jadi tidak main potong-potong ya. Itu. Nah, seperti itu untuk pemasangan tadi ya. Untuk pemasangan jalur-jalur kabel dari Vixen yang dipasangkan ke Satria FU ya. Mungkin sedikit untuk yang ini tadi belum saya jelaskan tuh ya, untuk yang soket hitam ini di motor Vixen ini ya, soket hitam di sini. Karena juga saya pasang itu udah lama, jadi saya agak lupa ya. Jadi mungkin saya langsung urutkan pasangannya saja gitu ya. Saya urutkan pasangannya, karena ini mau saya standarin lagi karena rencana mau saya jual gitu. Nah, jadi sini ya, untuk yang dari SpeedoFU di sini urin itu kita sambungkan dengan yang coklat ini ya, yang coklat muda menyambung dengan urin. Kemudian untuk yang hitam polos ini kita sambungkan dengan yang hijau tua ini ya, yang hijau gelap ini, hijau tua ya, ini ya, hijau tua di sini. Kemudian di sini ada kabel ini hitam garis putih, di sini kan ada dua ya, sebenarnya di sini ada soketnya sendiri di sini, cuman daripada ribet saya jumper saja karena ini jalurnya juga sama. Saya jumper dari satu, dari sini masuk di sini hitam garis putih itu saya sambungkan dengan
yang hitam polos di sini. Ya. Di sini hitam polos di sini. Kemudian untuk yang kuning ya, ini ada kuning dari Speedo Satria FU. Di sini ada kuning ya, ada kuning garis putih. Kuning garis putih itu saya sambungkan dengan yang ini. Di Vixen itu hijau yang lebih muda, kalau tadi kan tua. Ini yang hijau muda ya. Nah kemudian di sini, nah di Speedo FU ini yang berwarna hijau kayak gini ya, hijau kayak gini. Ini saya sambungkan di Vixen itu yang coklat tua. Nah ini sebelahnya yang coklat muda, yang ini. Nah yang ini, kalau tadi kan coklat muda, ini ya, ini saya sambungkan dengan yang coklat tua ini, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, untuk penambahan dari Speedo Satria FU yang barong ini ya. Jadi yang barong itu kan sebenarnya seperti ini ya. Di sini kanan kirinya itu ada sampai ke samping, itu bentuknya memanjang itu. Nah ini saya potong karena biar menyesuaikan dengan Vixennya, jadi biar lebih terlihat nampak sesuai ya. Gitu. Kalau kita pasang mentahan seperti itu kan kurang tepat, kurang enak dipandang gitu. Nah seperti ini. Dan ini soket-soketnya. Yang ini awalnya itu di standarnya soket colok-colok yang bijian, saya bikin seperti ini karena menyesuaikan dengan punyanya si Vixen. Jadi biar tidak merusak jalur perkabelan di Vixen, sehingga ketika kita lepas di sini untuk jalur Vixennya itu masih tetap utuh ya, soket-soketannya, kabel-kabelnya pun tidak ada yang dipotong. Nah karena saya sayang kalau dipotong, nanti mengingat ketika nanti mau distandarkan lagi itu akan kerepotan kita, karena kabel-kabel ini kita sobek, kita sambung ke selasi itu kan nyambungnya juga ribet dan juga sayang nanti. Dan ini tadi untuk bracket yang ini ya, yang depan ini, yang depan ini saya kasih bracket seperti ini, hanya satu ini sebenarnya bracketnya. Satu ini dibautkan ke sini pakai baut 10 dia, jadi pakai besi plat lubang seperti ini, kemudian dipasangkan di sini. Karena yang sesuainya ini dan yang lain tuh hanya saya kasih tali rek, diikatkan ke ini ya, tulangan ini itu sudah sangat kuat sekali, karena nyatanya saya itu tinggalnya di kampung ya, kampung yang jalannya tentunya dibandingkan perkotaan itu sangat jauh sekali ya, medannya itu banyak lubang dan lain sebagainya, namun tidak oblak, tidak bergetar dan lain sebagainya itu, jadi tetap nyaman seperti itu dengan ditutup menggunakan visor seperti ini ya. Nah visor seperti ini saya beli dulu itu sudah sama bracketnya, ini komplit itu murah, berapa itu online itu 35 atau 50 ribu, saya lupa ini. Nah seperti ini ya, jadi tinggal kita sesuaikan untuk pemasangannya di motor kita, sebenarnya jadi nampak keren ya, karena memang terlihat lebih melancip gitu, nggak seperti motor-motor dulu ya. Kalau standarnya itu kan speedonya agak ke atas gitu, kalau motor sekarang kan lebih ke bawah sini, jadi lebih bagus. Karena ini saya standarkan lagi, rencananya mau saya jual ini ya, Vixen 2011 ini seperti ini ya. Ini untuk jalur dari RPM nya ya, RPM nya. Jadi ini saya kasih kabel warna hijau, saya bungkus pakai apa itu namanya, solasi bakar biar tahan, tidak mudah lecet. Ini saya lewatkan sini, nah ketemunya di sini tuh, nah di sini. Jadi kita perlu melepas dua baut ini ya, dua baut tank di sini, sama kita buka joknya saja. Di sini nggak usah dilepas, tinggal kita
angkat. Nah, di sini. Nah, di sini. Kabel dari coil di sini saya ambilkan dari sini. Ya. Ini itu ya. Terus untuk sensor speednya itu saya buatkan dari sini. Saya belikan kabel yang isi 3 seperti ini. Usahakan yang bagus ya. Jadi kabel isi 3 usahakan yang bagus, karena kalau bagus itu kulitnya tidak mudah lepas, jadi dia sangat ulet. Nah, saya lewatkan sini. Nah, ketemunya nanti di sini. Nah, di sini letak sensor speednya. Saya letakkan di sini. Saya pasangkan pada gear depan. Terus di sini saya kasih apa itu namanya? Saya kasih bracket yang bolong-bolong, sama seperti yang saya pakai untuk dudukan speedo di atas tadi itu. Di ini kita bongkar ini. Jadi kita buka dua baut ini. Ini pakai bautnya ini ukuran 8 ya. Jadi pakai kunci T yang ukuran 8. Kita buka. Nah, seperti ini teman-teman, penampakan dari posisi sensor speednya. Nah, jadi bautnya kita ngikutkan ini seperti ini. Kita pakai ini ya, plat berlubang seperti ini yang kita modifikasi. Kita sesuaikan ukurannya, kita potong. Kita pakainya yang tipis ya, karena kita biar tidak merusak. Ini kita tidak merusak tutupnya ini, jadi masih terlihat rapi, dan kalaupun mau dilepas juga masih aman. Ini masih utuh. Tuh, jadi seperti ini. Kita pasangkan di sini. Untuk kabelnya kita lewatkan sini, masih aman juga. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk ini ya. Nah, ini saya buat sendiri ya ini ya. Ini ya teman-teman ya. Ini saya buat sendiri dari bekas ini. Nah, lingkisan shock breaker punyanya Maticnya Honda. Nah, saya buat karena untuk ukuran sensor speednya Satria FU itu pakai 4 besi seperti ini ya. Nah, jadi ketika melewati ini ya, di sini itu bisa akurat seperti punyanya Satria FU. Jadi kita memang perlu, daripada beli besinya ini, kita beli dan masangnya di sini juga harus ngakalin juga, nggak bisa yang PNP. Maka di sini saya sekalian aja pakai itu lingkisan Matic Honda yang kebetulan pernah ganti. Nah, saya pakai ini, saya buat seperti ini. Terus saya las di ini penguncinya gear depannya ini. Saya las titik 2 di sini. Jadi ketika kita baut sudah oke, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman untuk pemasangan jalur kabelnya. Nah, di sini saya sediakan untuk wiring dari Speedo Satria FU dan juga jalur penyambungan untuk perkabelan dari Friction ke Satria FU-nya seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya juga minta maaf apabila dalam pembuatan video ini juga mungkin kurang bagus ya, atau mungkin kurang jelas, karena memang hanya memanfaatkan waktu-waktu luang seperti itu, dan mungkin juga pengeditan videonya juga semua memanfaatkan waktu yang
di sela-sela pekerjaan seperti itu mungkin juga kurang bagus atau kurang maksimal. Saya mohon maaf, dan apabila ada mungkin ada yang salah dan mungkin dari teman-teman ada yang mungkin lebih paham, bisa mengoreksi dari apa yang telah saya sampaikan seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.